Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan bahas skalor dan pemuaian, dimana pada pertemuan kali ini diharapkan kalian satu dapat menyelidiki proses pemuaian pada zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, merencanakan percobaan sederhana untuk menunjukkan pemuaian zat cair dan zat padat. Yang ketiga, menunjukkan prinsip pemuaian dalam teknologi, misalnya di metal. Anak-anakku sekalian, tentu kalian sering melihat mengapa pemasangan kabel listrik harus kendor, mengapa pemasangan rel kereta api harus diberi celah, mengapa pemasangan kaca di jendela juga harus diberi celah. Itu semua ada hubungannya dengan pemuaian. Lalu apa sih pemuaian itu? Pemuaian adalah pertambahan ukuran suatu benda jika benda dipanaskan. Pada dasarnya semua benda itu mengalami pemuaian kecuali air pada suhu 4 derajat Celcius dan bismut ya. Coba perhatikan animasi berikut. Ini mewakili benda gas, ini mewakili benda cair, yang ini mewakili benda padat. Jika dipanaskan, maka benda-benda itu akan mengalami pertambahan ukuran atau pemuaian ya. Nah, ini adalah percobaan animasi pada pemuaian panjang zat padat. Alat ini disebut Musenberg. Coba perhatikan, ini ada logam di sini. Logamnya ada 3 macam ya. Ada logamnya 3 macam di situ. Kemudian ini ada jarum. Kalian lihat jarumnya akan bergerak jika dipanaskan. Kalau saya ulangi, jarum yang semula di sini ya. Kemudian ada logam, dan ini api, maka akan mendorong jika dipanaskan, mendorong naik ke atas. Maka pertambahan dia naik ke atas ini itu membuktikan bahwa pada zat padat mengalami pemuaian panjang. Dalam alat Musenberg ini ada 3 logam, yaitu tembaga, aluminium, dan besi. Maka nilai pemuaiannya, koefisien nilai pemuaiannya itu berbeda-beda, sehingga mengalami dalam waktu yang berbeda-beda mengalami pemuaian yang berbeda pula. Yang lebih cepat memuai itu, maka nilai koefisien muai panjangnya semakin besar. Pada zat padat itu mengalami 3 macam pemuaian. Yang pertama adalah pemuaian panjang, yang kedua adalah pemuaian luas, yang ketiga pemuaian volume. Pemuaian panjang pada zat padat, pertambahan panjang bila benda itu dipanaskan, maka disebut pemuaian panjang. Pemuaian panjang pada zat padat itu bergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah panjang mula-mula, yang kedua adalah kenaikan suhu, yang ketiga adalah jenis benda. Seperti percobaan tadi, jenis benda pada alat Musenberg tadi bermacam-macam ya. Dan yang lebih cepat memuai itu koefisien muainya lebih besar. Bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satuan panjang bila suhu naik 1 derajat Celcius ini disebut koefisien muai panjang. Biasanya koefisien muai panjang itu ditulis dengan A kecil atau alfa. A sama dengan delta L per L0 kali LT ya. Dimana delta L ini adalah pertambahan panjang atau hasil dari panjang akhir dikurangi panjang awal. Jadi misalkan benda itu segini, kemudian dipanaskan akan bertambah panjang. Pertambahan panjang segininya itu disebut panjang delta L atau L akhir. Ini LT ya, L akhir, yang ini L0, maka LT dikurangi L0 ya.
dibagi L0 kali delta T. Delta T itu suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi misalkan dari 0 derajat itu adalah T1 nya dipanaskan sampai 120 derajat, maka ini T2 nya, sehingga T2 dikurangi T1 sama dengan 120 derajat, itu adalah delta T nya. Lanjutkan. Lalu untuk mengetahui pertambahan atau panjang akhir dari suatu benda jika benda itu dipanaskan adalah persamaan matematikanya seperti ini. LT sama dengan L0 kali 1 plus A kali delta T, di mana LT itu menunjukkan panjang akhir dari suatu benda, L0 itu menunjukkan panjang awal, A itu koefisien panjang, T2 min T1 atau delta T adalah pertambahan suhu suatu benda saat dipanaskan. Nah, kita lanjutkan. Nah, coba kalian nanti mengerjakan latihan soal berikutnya. Ini adalah tabel koefisien panjang berbagai jenis benda. Semakin besar nilainya, misalkan aluminium 0,00024 dibanding dengan tadi ada tembaga 0,00017, maka aluminium itu lebih cepat memuai daripada tembaga. Yang paling kecil maka itu nilai koefisien muainya paling kecil, maka lambat memuai. Ada soal berikutnya, soal ini kalian kerjakan kalau bisa sebelum waktu pertemuan berakhir, sehingga kita bisa membahas, tidak bisa yang dimana. Dan kalau nggak bisa ya kalian serahkan di Google Classroom, pembahasannya akan saya tulis di Google Classroom. Pemuaian dalam kehidupan tadi yang sering kita jumpai adalah mengapa sih pemasangan rel diberi celah, karena memberi ruang apabila rel kena panas memuai sehingga rel tidak akan mengalami melengkung atau patah. Mengapa kabel listrik dibuat kendor pemasangannya pada siang hari? Karena pada malam hari kabel listrik itu akan mengalami penyusutan dan penegangan, maka jika tidak diberi ruang akan mengalami putus. Sekian dulu dari saya, semoga kalian bisa mengerti pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.